Perkenalkan, nama aku Grace Munte dari kelas 11 MIA 1. Aku sekolah di SMA Swasta Metode 1 Medan. Dan kali ini aku bakalan presentasi. Aku akan menjelaskan tentang APBN dan APBD, salah satu materi dalam mata pelajaran ekonomi di kelas 11. Jadi langsung kita mulai aja ya. APBN dan APBD, salah satu materi ekonomi di kelas 11. Hal yang akan kita bahas di APBN dan APBD kali ini adalah tentang fungsi dan tujuan APBN, sumber-sumber penerimaan dan jenis-jenis belanja negara, mekanisme penyusunan APBN dan pengaruhnya, fungsi dan tujuan APBN, sumber-sumber penerimaan dan jenis-jenis belanja daerah, mekanisme penyusunan APBD dan pengaruhnya. Langsung kita mulai aja. Yang pertama APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Apa itu APBN? APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan mengelola perekonomian negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 juga dikatakan bahwa APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Saat ini APBN dihitung mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Fungsi dan tujuan APBN. Sebenarnya fungsi APBN itu apa aja ya? Dan kenapa APBN itu dibuat? Tujuannya apa aja? Ada 3 fungsi yang harus dipenuhi oleh APBN. Fungsi alokasi adalah APBN dapat ditempatkan dan digunakan sesuai dengan perencanaan untuk pembangunan di Indonesia. Contohnya untuk sarana umum yang biasa digunakan oleh masyarakat di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada fungsi distribusi dari APBN. Adalah pajak yang ditarik dari masyarakat. Tidak selalu harus didistribusikan untuk pembangunan sarana umum ataupun kepentingan umum, melainkan dapat pula didistribusikan lewat dana subsidi ataupun dana pensiun. Biasa juga disebut sebagai transfer payment. Yang ketiga, ada fungsi stabilisasi. APBN di sini berfungsi sebagai pedoman agar pemasukan dan pengeluaran dari kas negara tetap teratur dan seimbang sesuai dengan perencanaan. Tujuan penyusunan APBN, seperti yang bisa kita lihat di slide, adalah pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat. APBN ini adalah program jangka panjang. Dengan APBN ini diharapkan perencanaan pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar dan sasaran pembangunan juga tercapai. Masuk ke sumber-sumber penerimaan dan jenis-jenis belanja negara. Sumber-sumber penerimaan negara dapat kita bagi menjadi 3. Yang pertama ada penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Sesuai dengan namanya, pajak dalam negeri adalah penerimaan negara yang berasal dari pajak yang ada di dalam negeri. Contohnya, pajak tanah, pendapatan cukai, ataupun pajak bumi dan bangunan. Sedangkan pajak perdagangan internasional adalah pendapatan negara yang datang dari pendapatan bea masuk dan keluar. Yang kedua ada penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak biasanya penerimaan ini berupa objek lain. Contohnya sumber daya alam. Lalu yang ketiga ada penerimaan hibah. Penerimaan ini berbentuk devisa. Devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, maupun surat berharga. Jenis-jenis belanja negara dapat kita kategorikan menjadi 10. Yang pertama berdasarkan organisasinya. Belanja pemerintah pusat meliputi belanja pemerintah ataupun belanja negara yang dialokasikan kepada kementerian negara atau lembaga dan yang dialokasikan pada bagian anggaran bendahara umum negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan.
Yang kedua, berdasarkan fungsinya, belanja negara digunakan untuk melaksanakan beberapa fungsi. Misalnya mulai dari fungsi pelayanan publik, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban, dan keamanan. Bisa juga untuk fungsi perekonomian, pariwisata, pendidikan, dan sebagainya. Lalu ada berdasarkan jenisnya. Jenis belanja negara dapat dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga, utang, subsidi, bahkan bantuan sosial. Lalu ada juga transfer ke daerah dan dana perimbangan. Dana perimbangan ini adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Lalu ada dana otonomi khusus. Dana ini dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Sedangkan dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu. Mekanisme penyusunan APBN dan pengaruhnya terhadap perekonomian. Mekanisme penyusunan APBN ini memperhatikan prinsip, asas, dan juga landasan hukumnya. Prinsip penyusunan APBN dapat dibedakan mulai dari berdasarkan aspek pendapatan dan aspek pengeluaran negara. Prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan yang pertama untuk mengintensifkan penerimaan dari sektor anggaran dalam jumlah dan ketepatan simpanan, mengintensifkan pengumpulan dan penagihan piutang negara, juga permintaan, ganti rugi, dan denda. Sedangkan prinsip penyusunan APBN yang didasarkan pada aspek pengeluaran negara adalah untuk hemat, tidak boros, efisien, terarah dan terkendali, dan mengupayakan semaksimal mungkin untuk menggunakan ataupun meningkatkan pembelian produk dalam negeri. Lalu untuk asas penyusunan APBN ada kemandirian, penghematan, penajaman prioritas pembangunan. Lalu untuk landasan hukum APBN ada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 ayat 1, tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Lalu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Untuk cara penyusunan APBN seperti yang kita bisa lihat di slide, dimulai dari pemerintah presiden yang menyusun RAPBN dalam bentuk nota keuangan, lalu diajukan kepada DPR, lalu disidangkan. Jika ditolak, maka APBN yang akan digunakan adalah APBN yang tahun lalu. APBN tahun lalu ini pun dikirim kembali kepada pemerintah presiden untuk kembali dilaksanakan. Tetapi jika RAPBN yang diajukan oleh pemerintah presiden diterima, maka APBN ataupun UU baru ini akan dikembalikan lagi kepada pemerintah presiden sehingga dapat dilaksanakan sebagai APBN yang digunakan dalam rencana pembangunan tahun ini. Lalu pengaruh APBN terhadap perekonomian itu apa aja sih? Sebenarnya ada banyak sekali pengaruh dari APBN terhadap perekonomian negara. Namun diantaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terjadinya pembangunan di berbagai sektor, mempengaruhi rencana-rencana sektor swasta, dan berpengaruh dalam perdagangan internasional. Sekarang kita masuk ke APBD, ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Apa itu APBD? APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerahnya masing-masing. Sebenarnya APBD dan APBN itu cukup mirip. Mereka memiliki beberapa kesamaan. Tapi APBN lebih fokus pada anggaran dan perencanaan pembangunan negara, sifatnya lebih meluas. Sedangkan APBD lebih fokus pada pembangunan dan perencanaan di daerah, sifatnya lebih mendetail dan khusus, disesuaikan terhadap daerahnya masing-masing.
Fungsi dan tujuan dari APBD sebenarnya juga nggak jauh beda nih sama APBN. Ada 6 fungsi yang harus dipenuhi oleh APBN. Ada fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi cukup mirip dengan fungsi dari APBN. Namun sifat dari fungsi APBD ini lebih mendetail dan menyesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Fungsi otorisasi artinya APBD menjadi dasar pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran untuk tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan berarti APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan untuk tahun yang bersangkutan. Sedangkan fungsi pengawasan artinya APBD menjadi indikator untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan APBN ini adalah sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Dengan APBD, pemerintah daerah sudah memiliki gambaran jelas nih tentang pendapatan dan pengeluaran selama 1 tahun. Dengan adanya APBD, kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang merugikan dapat kita hindari. Lalu kita masuk ke sumber-sumber penerimaan dan jenis-jenis belanja daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah. Ada penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi itu terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah atau juga bisa disebut PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Aku akan menjelaskan lebih detail tentang PAD, dana perimbangan, dan pendapatan yang lain. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Nah, PAD yang lain-lain ini mencakup mulai dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi maupun potongan, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada dana perimbangan. Dana perimbangan ini dapat kita bagi atau kita kategorikan menjadi 3. Ada dana bagi hasil, dana alokasi umum atau DAU, dan dana alokasi khusus atau DAK. Lalu pendapatan lain-lain itu dibagi atau dikategorikan menjadi 2, yaitu pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Jenis-jenis belanja daerah dapat kita kategorikan menjadi 5. Yang pertama itu ada belanja penyelenggaraan urusan wajib. Belanja untuk penyelenggaraan urusan wajib ini diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup suatu masyarakat dalam upaya pemenuhan kewajiban satu daerah. Lalu ada belanja menurut urusan pemerintahan. Nah, belanja menurut urusan pemerintahan ini terdiri atas belanja untuk urusan wajib, atau misalnya meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum atau perumahan rakyat, dan ada juga belanja untuk urusan pilihan, mencakup pertanian, kehutanan, sumber daya mineral, dan sebagainya. Lalu ada jenis belanja daerah menurut fungsinya. Menurut fungsinya, belanja daerah digunakan dalam rangka penyelarasan dan integrasi pengelolaan keuangan negara. Sedangkan menurut organisasinya, belanja daerah disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintahan daerah. Dan menurut kelompoknya, belanja daerah dibedakan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Contoh belanja tidak langsung itu misalnya untuk gaji pegawai, bunga, subsidi, ataupun bantuan sosial. Sedangkan untuk belanja langsung, contohnya yang terkait langsung dengan pelaksanaan program ataupun suatu kegiatan dalam suatu daerah. Lalu kita lanjut ke mekanisme penyusunan APBD dan pengaruhnya terhadap perekonomian. Seperti yang kita dapat lihat di slide, mekanisme penyusunan APBD ini dimulai dari pemerintahan daerah itu sendiri. Sebagai pemerintah yang paling kenal tentang masalah yang ada pada daerah tersebut, pemerintah daerah ini pun mengajukan APBD atau draft APBD yang telah mereka diskusikan kepada DPRD.
Lalu dilanjutlah pengesahan kepada Menteri Dalam Negeri ataupun Gubernur. Jika diterima, maka APBD ini akan menjadi APBD yang dijalankan untuk tahun ini. Namun jika ditolak, maka APBD yang akan diterapkan pada tahun ini adalah APBD yang telah disetujui ataupun APBD yang telah kita laksanakan tahun lalu. Lalu pengaruh APBD terhadap perekonomian itu apa aja sih? Sama seperti pengaruh APBN tadi, pengaruh APBD itu juga cukup besar terhadap perekonomian. Namun, beberapa di antaranya, contohnya itu APBD dapat digunakan pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan serta memperbaiki perekonomian masyarakat daerah, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berinvestasi, dan rasa percaya masyarakat akan semakin meningkat jika APBD mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja masyarakat di daerah, dan meningkatkan jumlah investasi masyarakat daerah dan nasional atas potensi daerah tersebut, sehingga perekonomian daerah tersebut pun akan lebih meningkat lagi dan lebih maju lagi. Sekian untuk presentasi saya hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Kiranya segala yang telah saya presentasikan hari ini dapat berguna bagi kita semua. Maaf jika ada salah kata ataupun beberapa kesalahan dalam slide dan dalam video ini. Sekali lagi, terima kasih banyak telah menonton.